Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febriana Dwi Andini dengan NPM 2313053031. Di sini saya akan membuat video uji validitas dan juga uji reliabilitas untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Bapak Jody Setia Hermawan MPD dan juga Ibu Frida Destini MPD. Nah, pertama-tama kita buka dulu SPSS. Seperti ini tampilan awal dari SPSS tersebut. Lalu untuk menguji validitas dan juga uji reliabilitas kita membutuhkan data. Nah, data itu saya ambil dari sebuah kuesioner, di mana saya telah membuat kuesioner seperti ini. Kuesionernya yaitu mengenai preferensi kepribadian MBTI. Nah, di sini ada nama, petunjuk pengisiannya di sini 1 sangat tidak setuju, 2 tidak setuju, 3 setuju, dan 4 sangat setuju. Untuk pertanyaannya, yang pertama yaitu ada saya lebih suka membuat keputusan berdasarkan perasaan daripada fakta. Pertanyaan kedua, saya merasa nyaman menghabiskan waktu dengan banyak orang. Pertanyaan ketiga, saya merasa lebih tenang jika aktivitas saya terjadwal dengan baik. Pertanyaan keempat, saya senang mengeksplorasi ide-ide baru dan kemungkinan masa depan. Serta pertanyaan yang kelima atau terakhir yaitu, saya lebih memikirkan perasaan orang lain saat menyelesaikan masalah. Nah, berdasarkan kuesioner ini, lalu kita lihat di sini ada 7 responden. Nah, ini 7 responden tersebut. Ini hasilnya. Nah, setelah itu kita buat ke bentuk sheet. Nah, seperti ini bentuk sheetnya. Lalu setelah itu dari data ini kita pindahkan ke Excel seperti ini. Nah, dari data di Excel ini kita copy, lalu kita masukkan ke SPSS. Nih, hasil di SPSS-nya. Nah, lalu kita buka variable view untuk mengubah namanya. Lalu P2 untuk pertanyaan nomor 2. Dan ini P5. Nah, ini kita buat desimalnya menjadi 0 semua. Lalu kita buat label-labelnya di sini. Yang pertama yaitu ini pertanyaan. Yang sini pertanyaan pertama itu membuat keputusan berdasarkan perasaan, dan pertanyaan P5 itu memikirkan perasaan orang lain. Nah, setelah itu ini kita measure-nya pada P1 kita buat scale, P2 juga kita buat scale, P3 juga sampai P5 kita buat scale. Kita lihat lagi di data view-nya. Nah, hasilnya seperti ini. Lalu setelah itu kita akan membuat total dari data ini dengan cara transform. Lalu kita compute variable. Ini kita buat yang P1 kita masukkan, ditambah P2, ditambah P3, ditambah P4, ditambah P5. Lalu kita tulis total pada target variabel. Kita oke. Ini hasil totalnya. Ini masih ada desimal 2 angka ya di belakang koma ya. Kita buat desimalnya juga menjadi 0. Nah, seperti ini. Lalu setelah ini semua sudah, kita akan lanjut untuk menguji validitas dengan cara kita klik analyze, lalu pilih correlate dan pilih bivariate. Nah, ini kita Ctrl A, kita pindahkan, lalu kita klik OK. Nah, di sini hasilnya sudah terlihat yaitu correlation-nya. Di sini ada Pearson correlation. Nah, Pearson correlation ini yang pertama ada 0,900. Titik ini artinya 0, nah, di sini juga ada bintang 2, lalu di sini juga ada bintang 1. Kita lihat dulu yang pertama, bintang 2 ini menandakan apa? Bintang 2 ini menandakan
correlation is significant at the 0,01 level. Ini artinya adalah korelasi uji validitas ini akan valid jika korelasinya 0,01 atau 1%. Dimana sih kita bisa tahu? Kita harus membandingkan R hitung ini dengan R tabel. R tabelnya kita lihat di sini. Ini kan R tabelnya ada banyak. Kita lihat N ini menunjukkan jumlah responden. Tadi jumlah responden kita ada 7. Jadi kita lihat yang ke-7. Tadi kan dia nilai signifikannya yaitu 1% atau 0,01. Kita lihat yang di sini yaitu 0,874. Data akan valid jika R hitung itu lebih besar daripada R tabel. Nah, R tabel ini kan 0,874. Kita lihat, kita bandingkan dengan ini tadi. Ini 0,900. Jadi dapat disimpulkan bahwa data yang pertama itu valid karena dia R hitungnya 0,900 dan R tabelnya tadi 0,874. Jadi dapat disimpulkan bahwa R hitungnya lebih besar dari R tabel. Lalu selanjutnya yaitu ini juga data yang kedua, dia valid karena R hitungnya lebih besar dari R tabel. Data yang keempat juga R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Nah, data yang ketiga ini dia bintangnya hanya 1. Kita lihat yang bintangnya hanya 1, keterangannya yaitu correlation is significant at the 0,05 level. Nah, kita bandingkan lagi dengan R hitung ini dengan R tabel. R hitungnya 0,847. Untuk R tabelnya yang 5% yaitu 0,754. Jadi dia R hitungnya harus lebih besar daripada R tabel. R hitungnya kita yaitu 0,847. Ini pasti R hitungnya lebih besar daripada R tabel. Jadi dia dapat dikatakan valid. Lalu yang data kelima yaitu dia R hitungnya 0,761. Dia lebih besar daripada R tabel yang 0,754. Jadi dapat dikatakan bahwa data ini 100% valid. Baik, selanjutnya yaitu kita akan uji reliabilitas dengan cara analyze. Kita pilih analyze, lalu kita pilih scale, dan kita pilih reliability analysis. Nah, ini kita juga dapat Ctrl A, lalu kita pindahkan. Tapi ini kita total ini kita kembalikan. Lalu statistik ini kita pilih yang scale if item delete. Kita continue dan kita OK. Nah, di sini sudah dapat hasilnya. Di sini ada case processing summary. Di sini case-nya yaitu valid. Ini N ini tadi kan jumlah responden kita 7 dan ini persenannya itu 100%. Jadi data yang sudah kita dapatkan tadi itu 100% valid. Lalu kita lihat reliability statistik atau data itu reliable atau tidak. Dengan cara melihat Chrome Batch alpha-nya, di sini dia 0,891. Nah, kita bandingkan dengan nih, dari data R hitungnya memenuhi syarat jika dia lebih besar dari 0,6. Maka dapat dikatakan bahwa data tersebut reliable. Jadi, data itu dapat dikatakan reliable jika dia Chrome Batch alpha-nya itu lebih dari 0,6. Nah, di sini kita Chrome Batch alpha-nya itu 0,891. Jadi, data ini dapat dikatakan reliable karena dia nilai Chrome Batch alpha-nya itu lebih besar dari 0,6. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data yang saya dapat dari kuesioner yang telah saya buat valid dan reliable. Namun, apabila data tidak valid atau reliable, maka kita dapat mengganti responden dengan responden cadangan, atau juga kita dapat membantu responden untuk tetap konsentrasi menjawab pertanyaan pada kuesioner. Baik, sekian video cara uji validitas dan uji reliabilitas yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.